Liga Putri terakhir 2019. Ya kan, jadi berarti kalau 2027 6 tahun tidak ada Liga Putri. Artinya kan pasti ada rentang usia yang terputus di situ, sehingga pasti akan sulit lah untuk menemukan jumlah pemain dengan kuantitas dan kualitas yang mumpuni sebenarnya. Jadi memang di awal-awal kita mengalami tantangan lah, karena kita memperkenalkan sesuatu sepak bola putri yang selama ini memang nggak ada kan untuk usia 10 gitu kan. Jadi mimpi kita lah sebenarnya supaya timnas putri ini bisa bermain di Piala Dunia. Mudah-mudahan di 2031 atau kalau nggak 2035. Mudah-mudahan 2031 udah bisa. Udah bisa mudah-mudahan. Perjalanan timnas senior kita menuju Piala Dunia 2026 mungkin juga sudah terhenti. Perjalanan timnas U23 dan juga putri U17 ke Piala Asia juga sudah terhenti. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa itu semua merupakan bagian dari pembinaan, dan pembinaan tersebut akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Dan halftime break kali ini spesial edisi khusus yang didukung oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation. Bersama gue Dave Refli, ada Mas Aldo, dan sekali lagi please welcome Mas Teddy Cahyono. Please welcome Mas Teddy. Apa kabar Mas Teddy? Baik. Luar biasa Mas Teddy. Tapi sebelum mulai ke pembahasan kita lebih lanjut, Mas Aldo, ini mau mengingatkan kepada seluruh sobat Halftime Break dan seluruh sobat Kompas bahwa edisi khusus tabloid bola. Untuk kapan lagi mau ada tabloid bola di Sisipan Kompas? Jangan lupa tuh harus pre-order tuh, Dev. Benar. Karena di tabloid bola nanti Mas Aldo ada kuisnya. Ada kuisnya. Siap. Ada kuis, terus juga ada hadiahnya. Oh, yes. Tuh, nanti pertanyaannya untuk yang udah pre-order nih beruntung, karena nanti pertanyaannya ada di dalam tabloid bola itu dan jawabannya ada di episode ini. Nanti mungkin ada dari Mas Teddy jawabannya. Iya, gitu. Makanya disimak terus sampai selesai. Kita gali langsung dari sumbernya. A1 nih, sumber A1. A1. Nih. Bahaya nih. Karena hadiahnya ini lumayan, Mas Aldo. Hadiahnya adalah voucher lah dari Ultra senilai Rp1.000.000 untuk 5 orang pemenang. Oke, ini sudah bersama kita nih Mas Aldo, Mas Teddy Cahyono ya, dari beliau ini merupakan program director dari Hydro Plus Soccer League. Jadi mungkin nanti kita bisa tanya langsung nih ke Mas Teddy. Nah, Mas Teddy, mungkin sebelum masuk ke program aku mau sedikit nanya nih. Kan Mas Teddy kalau aku nggak salah manajer dari Timnas Putri U17 ya. Tadi juga di opennya aku udah sebut bahwa ya Timnas Putri kita yang U17 ternyata nih harus berhenti nih Mas untuk melaju ke Piala Asia karena kemarin hari Jumat kemarin ya Mas ya. Iya, hari Jumat. Kita gagal menang lawan Myanmar dengan skor cukup tipis 1-0. Nah, aku pengen tahu dulu nih pendapat dari Mas Teddy terkait Timnas Putri kita yang U17 yang kemarin kalah lah dari Myanmar di kualifikasi Piala Asia. Iya, sebenarnya memang butuh suatu proses ya, karena sebenarnya adik-adik kita di Timnas AFC U17 kemarin mempunyai potensi yang sangat besar sebenarnya. Tapi kan mayoritas dari adik-adik kita itu kan kemarin belum pernah merasakan bermain di level internasional. Betul. Cukup tinggi juga levelnya. Pasti banyak tekanan pasti yang mereka alami untuk bisa mewakili bendera merah putih di pertandingan yang menentukan, di mana kita kalah selisih gol dan diharuskan menang. Jadi makanya terlihat di babak pertama permainan tidak terlalu berkembang, tidak seperti biasanya ya, memang karena beban yang memang saya rasa sih cukup tinggi. Tapi yang menjadi catatan bahwa mereka punya kualitas yang bagus, mereka sangat menjanjikan dengan umur yang masih sangat muda. Setuju. Kemudian ya mereka ini adalah calon-calon bintang timnas untuk kelompok umur di atasnya dan untuk senior. Jadi untuk senior benar. Kami sih sangat yakin mereka ini adalah cikal bakal bintang-bintang timnas. Amin. Untuk tim senior, dan ya mereka perlu proses lah, perlu waktu untuk bisa terus terasah
berkompetisi di level internasional. Benar. Iya. Tapi untuk mencapai sana kan ada Proses. ada jenjang-jenjang yang harus dilakukan untuk sampai. Ada persiapan yang lebih matang dan lebih lanjut juga. Ya. Iya, betul. Dan harus kita kawal dan kita dukung terus ini anak-anak ini. Iya, adik-adik betul. ini. Jadi memang harus Sangat di potensi. manage dengan baik lah. Betul. Nah, Mas Edi kan yang aku lihat di di berita lah, di berbagai macam kanal berita tuh liga sepak bola untuk putri kita kan lagi ditunda nih. Nah, aku pengen tahu juga nih pendapat dari Mas Teddy terkait penundaan itu, dampaknya juga terhadap ya mungkin timnas putri kita juga gitu, dari yang senior maupun dari yang kelas usia umur yang U17 atau mungkin nanti U20 lah. Nah, itu gimana Mas terkait tertundanya liga itu? Ya pasti kalau dari berita-berita yang saya juga baca ya, bahwa memang tertunda kan disebabkan karena memang disebutkan talenta-talenta yang memang belum cukup lah untuk bisa mempunyai suatu liga. Tapi makanya sebenarnya apa yang kita dari Jarum Foundation lakukan di 2 tahun terakhir ini, kita mulai karena kita melihat lah bahwa ya liga putri terakhir 2019. Ya kan, jadi berarti Kalau 2027 ada 6 tahun tidak ada liga putri. Artinya kan pasti ada rentang usia yang terputus di situ, sehingga pasti akan sulit lah untuk menemukan jumlah pemain dengan kuantitas dan kualitas yang mumpuni sebenarnya. Jadi bahwa apa yang kita lakukan dari Jarum Foundation melalui Make Life Soccer Challenge dan sekarang Hydro Plus Soccer League itu adalah memang kita ingin membangun suatu ekosistem. Kita mulai dari piramida yang paling dasar dulu, yaitu melalui Make Life Soccer Challenge. Di mana awalnya di akhir 2023 itu kita mulai memang dari usia 10 dan usia 12, itu di 10 kota. Masing-masing kota itu 2 seri per tahunnya. Jadi 10 kota itu mulai dari Kudus, Jakarta, Banten, Bandung juga ada ya. Semarang, Solo, Jogja, Surabaya. Ya. Itu masing-masing kota itu 2 kali, semester 1, semester 2. Mulai seri keempat tahun ini nambah 2 kota. Itu adalah Malang dan Bekasi. Ya, 10. Dari perjalanan tersebut, di pertengahan juga kita selalu melakukan analisa dan review. Ada suatu waktu itu di kelompok usia 10-nya itu juga tiba-tiba pesertanya turun, sehingga kita melakukan modifikasi untuk menambahkan U8. Ya, jadi ada 2 tuh. Jadi lebih sekarang muda lagi. Betul, sekarang kita ada U8, kita sebutnya adalah Seneng Soccer, sifatnya festival. Itu sifatnya individual. Jadi kita memperkenalkan gerakan-gerakan dasar, teknik dasar, dan passing, bola, kontrol, ya. Ya, untuk mulai diperkenalkan, sehingga efeknya udah ada, pesertanya untuk KU10 juga semakin banyak sekarang, dan dengan berjalannya waktu, memang di awal-awal kita mengalami tantangan lah, karena kita memperkenalkan sesuatu sepak bola putri yang selama ini memang nggak ada kan untuk usia 10 gitu kan. Jadi ya kita melakukan sosialisasi, edukasi kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama untuk sekolah madrasah, terus datang ke kepala sekolah, sosialisasi ke guru untuk menjelaskan program kita. Ya di awal memang jumlah pesertanya belum sebanyak sekarang, tapi dengan berjalannya waktu, begitu mereka melihat bahwa turnamen ini udah terbukti, proven, kualitasnya bagus, bonafide dari penyelenggaranya juga mereka percaya, dan ini udah berjalan sampai dengan seri 4, makin kesini jumlahnya semakin banyak. Dan makin banyak juga, iya benar. Karena udah secara exposure, bener nih, memang selalu ada di kota saya setahun 2 kali, dan itu udah terekspos dan udah muncul kepercayaan dari publik. Jadi makanya makin kesini selalu pecah rekor. Pecah rekor pertama jumlah peserta di Surabaya di seri ketiga 1.600. Pecah di Bandung 1.800 lebih seri ketiga. Seri keempat
pecah di Bandung lagi 2.100. Ini bakal pecah lagi di Jakarta nih, hampir 3.000 lebih anak 3.000. yang akan main di akhir November di Make Life Soccer Challenge di Jakarta. Nah ini kan sesuatu yang mengembirakan nih, karena animo dari peserta juga semakin banyak, kualitas dari peserta juga semakin baik sekarang dari Make Life Soccer Challenge. Kenapa? Karena mereka udah tahu, oh saya harus berlatih karena akan bertanding. Standarnya di sini, standarnya sudah di Jadi set. mereka guru olahraganya juga memperdalam ilmunya, kepelatihannya untuk mengajari. Ada beberapa anak-anak yang malah gabung ke SSB, nambah Untuk sendiri. mempersiapkan ini ya, Jadi suplemen mereka betul. ya. Jadi makin ke sini udah makin bergulir secara kuantitas dan kualitas juga semakin baik. Makanya mulai seri 4 ini juga di Make Life Soccer Challenge kita juga melakukan beberapa perubahan regulasi. Jadi misalnya lapangan kita perlebar 2 meter masing-masing panjang. Oh iya, dibuat karena, lebih besar. Betul, karena tendangannya udah makin kencang sekarang. Jadi kalau dulu awalnya satu bola dikerubutin ya. Sekarang bisa udah nendang dari jauh ya gol. Jadi makanya udah bagi lapangan kita lebarin supaya karena bisa udah main formasi mereka. Terus kemudian kick off dulu boleh langsung ke gawang. Sekarang udah ada skemanya. Dioper dulu. Karena biasanya udah makin banyak dari situ iya, tendangan aja mas setiap kali kick off goal ya. Jadi ada beberapa regulasi yang kita adaptasi karena memang kemampuan anak-anaknya juga sudah semakin baik. Nah, ini kan udah KU 8, 10, 12 di bawah Make Life Soccer Challenge. Setelah itu kita kan juga harus memikirkan jenjang berikutnya apa? Jenjang berikutnya di atas Make Life kan ini bentuknya kan apa? Bentuknya kan turnamen. Bentuknya turnamen. Nah, akhirnya tahun ini juga kita melakukan kerjasama dengan PSSI untuk melakukan Piala Pertiwi. Piala Pertiwi 14 16. Nah, itu memang sifatnya masih turnamen dan festival. Nah yang di 10 kota di Pulau Jawa itu mulai dari Jakarta, Tangerang, Bandung, Cirebon, Semarang, Kudus, Solo, Jogja, Surabaya, Malang. 10 kota ini sifatnya turnamen. Jadi misalnya ada 8 tim ya udah kita bagi 2 grup, 4-4 bermain round robin. Satu-duanya ketemu semifinal, final. Terus kemudian ada tim talent scouting dari masing-masing kota ini untuk men-scouting 25 anak terbaik dari turnamen tersebut untuk dilatih, kemudian main turnamen Piala Pertiwi All Star di Kudus di bulan Juli kemarin. Nah, kalau yang luar Jawa, itu di Sumatera bagian utara, itu dipusatkan di Medan, Sumatera bagian selatan di Palembang, Kalimantan di Samarinda, Sulawesi di Makassar, Papua di Jayapura, Bali, Nusa Tenggara di Denpasar. Sifatnya festival, jadi Sabtu Minggu ada sekian ratus anak diundang, kemudian diseleksi, kemudian tim talent scouting men-scouting terpilih 25 anak yang dilatih di masing-masing kota tadi. Mereka berlatih, kemudian main di turnamen Piala Pertiwi All Star. Ada 16 tim. Oh, di Piala Pertiwi itu ada 16 tim, masing-masing dari kota, di scouting, dikumpulin 25. Jadi semua kita biayain, terbang ke Kudus selama 2 minggu di Kudus, berkompetisi 4 grup. Akhirnya ada juara 1, 2, 3, tapi yang paling penting adalah di situ Coach Mochi beserta timnya, Coach Timo beserta timnya melakukan scouting di situ. Pasti langsung untuk squadnya kan. Cikal bakal timnas AFF U16 yang kemarin di Solo itu ada dari situ. Makanya untuk pertama kalinya timnas terbentuk dari hasil seleksi seluruh Indonesia. Jadi makanya ada pemain dari Papua, ada dari Medan, ada dari Ternate, dan beberapa kota di Pulau Jawa. Jadi terlihat bahwa kualitas individu itu sangat baik semua dan menjanjikan. Merata juga. Banyak dari mereka yang usianya masih 13, 14. Dan ini adalah cikal bakal pemain-pemain nanti tim senior. Ini mereka punya waktu 6, 7, 8 tahun untuk terus berkembang. Nah, dari situ kemudian kita terpikir lagi nih, maksudnya, ini kan kalau Piala Pertiwi tadi misalnya hanya seminggu. Hanya seminggu dan formatnya juga turnamen. Terus sisanya 51 minggu yang lainnya
Mau ngapain? Mau ya? Apa nih? Nah, Akhirnya ini menarik, ya terima Mas kasih Aldo. lagi kepada Pak Victor ya. Pak Victor sangat memberikan dukungan, punya komitmen untuk pengembangan sepak bola putri ini, sehingga kemudian kita berinisiatif untuk membuat suatu liga. Liga itu juga awalnya adalah usia 14-16 karena secara otomatis harusnya jenjangnya adalah setelah 12 adalah 14-16. Setelah yang tadi di Piala Pertiwi tadi Ya, kan sama. 51-nya biar berjenjang. Betul, dipilihnya kan Piala Pertiwi juga 14-16. 14-16 kan. Oh, iya. Makanya kita juga pengen Usianya. Liga Hydro Plus itu adalah awalnya 14-16. Tapi karena kemarin dipercaya memegang timnas AFF U16, akhirnya aduh ini anak-anak yang di timnas yang usia 16 Mau ngapain? Setelah setelah ini iya. jenjang berikutnya apa setelah mereka lewat usianya Nggak terus bisa main lagi. wadahnya apa? Udah nggak ada wadah. Akhirnya kenapa nggak di awalnya ini untuk menampung mereka-mereka ini kita perlebar rentang usianya untuk yang Hydro Plus Soccer League menjadi U15 dan U18. Makanya ya, kenapa Hydro Plus Soccer League menjadi U15 dan U18. Jadi Sebagai rumah untuk sebagai mereka rumah yang untuk mereka punya wadah ya, sebenarnya. ya. Ini menarik banget tuh, Mas Aldo. Wah, Jadi Gimana? Lu ada yang mau digali lagi lebih dalam lagi atau? kalau saya Mas Dedi ngelihat apa ya? Ini benar-benar buah dari konsistensi yang panjang ya, rekrutmennya mulai dari sekolah-sekolah, madrasah-madrasah itu kan effortnya itu waduh, Benar. itu benar-benar SB langsung sendiri juga. itu ya. Minta Ya, bantuan dinas terus datang rekrutmen sendiri sampai 3.000 tadi. iya, 3.000 Yang lebih. daftar dengan inisiatif sendiri itu Iya. ya benar-benar buah dari konsistensi yang Iya, itu tadi karena Kerjakan. memang mereka melihat secara selain konsistensi ya itu penting, konsistensi sangat penting. Terus kemudian bonaviditas dari penyelenggara atau eventnya itu mereka lihat juga sih. Jadi timbul kepercayaan. Terus kemudian kan juga kita tidak pungut biaya apapun untuk itu Hydro Plus Soccer apalagi. League. Jadi memberikan insentif untuk mereka bahwa ya kita tahu lah bahwa untuk mengembangkan sepak bola itu kan butuh biaya besar bagi klub-klub itu. Jadi makanya kita juga memberikan kontribusi dalam bentuk yang lain. Terus kemudian kan format Liga Hydro Plus ini pun kan kita buatnya mainnya hanya Sabtu Minggu. ya Benar. Jadi kalau misalnya di Jakarta, misalnya kan U15 Jakarta itu ada 16 ada tim. 16 tim ya. Berarti kan mereka kalau main full kompetisi kan 30 kali pekan, 30 kali 30 main. pekan, mereka. iya benar. cukup tuh mengisi 30 pekan kan udah hampir 9 bulan. ya, ada diisi libur, diisi Iya. apa ya cukup lah. Jadi mereka oke main hari kalau U15-nya hari Sabtu, U18 Minggu. Main hari Sabtu, latihan 3 atau 4 kali, setelah pertandingan evaluasi dan latihan, bertanding lagi hari Sabtu. Iya. Demikian terus seterusnya sampai 30 pekan. Artinya kan otomatis mereka akan menjadi lebih baik. mesinnya itu jalan terus ya, secara taktikal, secara fisik, Yes, semuanya, yes. semua Jadi, aspek permainannya. Kayak misalnya di yang Jakarta nih ya, contoh 16 tim tadi itu masing-masing dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, paling jauh dari Purwakarta. Tapi kan mereka tidak perlu menginap Iya, karena pulang ya. karena hanya pulang bertanding. pergi. Jadi lebih hemat buat mereka untuk dari sisi biaya operasi mereka sebenarnya. Jadi ya tadi supaya memberikan insentif kepada mereka untuk bisa berpartisipasi lah, karena itu penting banget sih sebenarnya. Nah, ini Kan ada empat kota ya Mas ya? 4 kota Hydro jadi ya? Jakarta, Kudus, Jakarta, Bandung, Surabaya, Surabaya. Kudus. Ada inquiry dari kota-kota lain so far? So far kayak Jakarta pekan ketiga, Bandung pekan 2, Surabaya pekan 2. Kalau Kudus nanti apakah mulainya di Januari Oh, ya. untuk yang format seperti ini. Jadi selama ini berjalan dengan baik, semuanya lancar karena kan secara regulasi juga kita udah atur. Benar-benar seperti liga pada umumnya, Ya, ada transfer window, wow, ini Ini dia. udah profesional nih. ada pendaftaran Ini udah pemain. profesional nih. Maksimal misalnya 30 main, penutupan pendaftaran di sebelum game week. Berapa? Setelah game week 2, Ya. itu tutup, setelah itu udah tutup sampai dengan Kunci pemainnya sampai dengan transfer window transfer window berikutnya. berikutnya di pertengahan musim, itu di berarti pekan ke-16-17. Jadi formatnya klub ya masing-masing Klub. ya, klub ya. Jadi bisa klub ini bisa terdiri dari beberapa SSB gitu misalnya atau mereka Nah, kita rekrut taunya sendiri. klub. Jadi klub, Pokoknya klub ada aja beberapa taunya. persyaratan lah, misalnya Eh, pengurus dan Wah, lain-lain. Pasti. formatnya udah Inggris, ya. profesional. Profesional, nih iya, formatnya. profesional. Iya. Tapi Ya, kita menuju ke sana lah. aku penasaran nih, Mas Aldo ke Mas Teddy gitu.
ini kan tadi udah disebut bahwa jenjangnya untuk U15 dan U18 tadi ya. Iya. Kenapa terpikir untuk usia itu? Maksudnya ada nggak nanti maksudnya kan karena kemarin untuk yang U15 sama U18 kenapa nggak milih yang senior gitu, Mas? Kenapa nggak milih yang senior? Enggak, kita lebih mikirin ekosistem yang kita sedang bangun sebenarnya, bahwa kita ini kan sedang membangun ekosistem piramida pembinaan. Kan tadi dari U8, U10, U12 yang paling dasar nih piramida kan. Setelah itu ke setelah lewat U12 kan 14. Jenjang berikutnya apa? Berarti kan U15, U18 nih sekarang nih. Iya, sekarang. Udah kita sampai di level situ sekarang nih. Begitu U18 selesai, ini kan harusnya akan ada jenjang berikutnya nih. Iya. Nah, begitu kita tuh tadi anak-anak midlife kita setelah selesai apa? Oke, mereka bisa main di Hydro Plus nih. Nanti setelah Hydro Plus apa harusnya pada saat 2-3 tahun lagi mestinya Liga Putri udah jalan harusnya. Jadi pada saat Liga Putri jalan sudah bisa supply dari talenta ini udah ada ratusan atau mungkin ribuan anak yang bisa mengisi yang memang saya akan bermain di Liga Putri profesional, udah. Talent pool-nya udah ada. Berarti apa karena inisiatif dari Jarum Foundation-nya itu sendiri memang kan tadi pengen ngebentuknya dari usia yang paling muda sampai sekarang U18 itu tadi. Ada nggak, Mas, andil dari PSSI gitu, maksudnya karena Jarum Undangannya, atau ini memang pure inisiatif dari Jarum? Kan misalnya kita selalu pasti berkomunikasi dengan PSSI, mulai dari Make Life pun itu kan udah masuk jadi kalender resmi di PSSI. Piala Pertiwi kan kita juga punya kolaborasi, kita tanda tangan untuk 3 tahun ke depan. Nah, untuk yang Hydro Plus ini Soccer juga ya? sama kan, untuk kan kita pasti butuh dukungan dari sisi penyelenggaraan, wasit dan lain-lain. Jadi pasti maksudnya kita pasti berkolaborasi lah, karena kan untuk mengembangkan ini kan kita tidak bisa sendirian. Bersama-sama. Oke. Karena iya tadi mikirnya apa karena ini inisiatif dari Jarum makanya dimulainya dari yang bawah dulu, nggak langsung ke yang timnas senior gitu, maksudnya kan kita lebih mikirnya secara alamiah ya, bahwa kan kita harus memastikan bahwa tadi tahun lalu aja ada 16.000 anak yang ikut di Make Life Soccer Challenge tahun ini. Saya rasa mungkin pasti 23.000 anak yang. Nah, ini mau kemana abis ini kalau nggak kita bikin wadah secara berjenjang, berikutnya, jenjang piramida tadi, jenjang berikutnya. Nanti bertahap. Setelah anak-anak ini naik, kan adik-adiknya akan ngisi di bawah. Nah, anak-anak ini di 15 tahun akan naik lagi. Dan level kompetisinya semakin kompetitif, semakin ke atas piramidanya. Itu. Ya, nggak lama lagi nanti kalau timnas putri kita lolos ke Piala Dunia, remember the name pemain-pemain yang hari ini main ya. Saya yakin. Ini kan mudah-mudahan ya 2031 kan. Ya 2031 nggak lama lagi lah, 6 tahun lagi. 6 tahun lagi. Kita lihat anak-anak ini umur 20, 21, kalau yang 22. dari Hydro katakanlah usia 15. Anak-anak 15 lah, 21, 22. Lagi prime-nya. Lagi masa emasnya tuh. Kita lihat ya, kita catat deh nama-namanya. Benar. Kita jadi saksi sejarah yang awal Jarum Foundation punya program nih. Ya ini kan kayak ini rekrutmen profesional mungkin di Eropa, di luar sana udah ngeliatnya kayak gitu ya, ngomongin sepak bola di pasti lah, karena harusnya memang sepak bola harus dibuat secara sistematis lah dari sistem pembinaannya. Oke. Ada kompetisi dari level yang paling bawah, seperti di luar negeri kan tiap Sabtu Minggu bertanding mereka. Sunday League istilah Sunday mereka League. ya. Itu yang diadaptasi ya. Iya. Dan ini pengelolaannya profesional dengan proper, sehingga luar biasa sih. Berarti memang semua persiapan dari setiap kelompok umur sama tadi juga turnamen, bahkan event liganya juga sudah dipersiapkan ya, Mas ya. Berarti memang arah dan tujuannya untuk World Cup nanti memang salah satu mendatang, ya, Mas? Tadi salah satu mimpi kita lah sebenarnya, supaya timnas putri ini bisa bermain di Piala Dunia. Mudah-mudahan di 2031 atau kalau enggak 2035. Mudah-mudahan 2031 udah bisa. Udah bisa mudah-mudahan. Nah, kenapa? Karena memang dari analisa kita dari competitive landscape-nya, kan Asia itu dapat jatah 8 untuk main di Piala Dunia, 6 langsung dan 2 playoff. Nah, seperti kita ketahui negara-negara yang kuat, udah kita tahu lah ya, misalnya Australia, Jepang, Korea, China ya. Terus negara di Asia Tenggara yang udah ikut Piala Dunia kan Thailand,
Filipina, maybe. Vietnam. Oke lah, tadi Filipina kan banyak orang naturalisasi Amerika. Ya Vietnam sama Thailand, ya harusnya kita bisa dong, maksudnya. Nggak bisa sih, nggak bisa lah. Compete, ya kan, bersaing dengan Thailand dan Vietnam. Makanya itu yang keinginan kita seperti itu, mimpi kita seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa membuahkan hasil timnas kita main di Piala Dunia. Amin. 2031 atau 2035. Amin. Saya sih optimis sih Mas Teddy. Ya, luar biasa sih itu Mas. Mohon doa restunya. Amin. Hydro Soccer League berarti udah berlangsung. Udah pekan ketiga nih Udah Jakarta. pekan ketiga? Di Jakarta pekan ketiga, Bandung dan ini pekan kedua. Nanti Kudus menyusul ya Kudus Januari. Ya. Berarti selama 9 bulan tuh ya, 9 bulan dari 3 pekan yang udah berlangsung. 16 pertandingan, 16 klub. Transfer window, nanti ada transfer window. Transfer window-nya nanti bisa jadi Bisa dikomersialkan. jadi agent nggak? Bisa jadi agent ya? Saya baru ngomong Mas Teddy ini sebagai insan sepak bola ini udah tahu banget nih. Here we go. Ya kan? Jadi Fabrizio ya kita nanti ya. Nah itu, sorry, satu lagi yang lupa ya. Tadi kan ada 4 kota. Jadi formatnya adalah peringkat 1, peringkat 2 dari masing-masing kota tadi, region, akan main di nasional, diadu lagi. Jadi ada 8 tim main di putaran nasional di bulan Juli di Kudus. Di Stadion Jarum di Kudus. Tapi round robin atau grup? Oke, 8 tim, grup 2 ketemu di atas turnamen gitu ya. Betul. Nah, cuman ada yang menarik juga bahwa rencananya itu kita terpikir ide untuk supaya meningkatkan kualitas dari yang putaran nasionalnya. Jadi misalnya Jakarta misalnya, peringkat 1-nya klub A misalnya. Dia punya opsi pertama untuk memilih misalnya 2 pemain. Jadi satu pemain dia mau pilih dulu dari semua peserta yang ikut di regional Jakarta. Regional Jakarta. Saya butuh posisi sayap kiri tuh, gue naksir tuh dari sana ya, gitu. Gue ambil dari SSB X gitu. Nah, opsi kedua jatuh ke peringkat 2. Saya butuh gelandang yang dari klub dari Y. Dari peringkat 2 nih misalkan. Dia ambil hanya untuk kepentingan All-Star aja. Nanti opsi ketiganya di peringkat 1 lagi. Jadi supaya adil lah. Keren Mas. Jadi itu supaya nanti tim tadi misalnya klub SSBA tadi pada saat main di All-Star di putaran nasional, ada pemain dari klub lain untuk meningkatkan kualitas dari lebih kompetitif kualitasnya. putaran All-Star-nya. Ini program yang bagus banget nih dari Bakti Olahraga Jarum Foundation. Wah ini. Tapi Mas Teddy, kalau aku boleh nanya lagi nih, yang mau disampaikan lah Mas nih, untuk mungkin federasi atau penonton nih yang orang tuanya memiliki masyarakat sepak bola Indonesia, anak-anak yang perempuannya mungkin terutama ya yang usia 8 tahun atau mungkin 10 tahun yang mau masuk gitu, ada nggak yang ingin disampaikan gitu untuk proses program pembinaan ini gitu Mas? Ya makanya kalau kita lihat ya bahwa kita mohon doa restunya supaya tadi mimpi-mimpi yang kita jalankan mendapat dukungan yang banyak dari masyarakat sepak bola Indonesia, supaya paling tidak keinginan untuk timnas kita bisa main di Piala Dunia 2031 atau 2035. Terus kemudian makin banyak adik-adik putri kita yang ikut bisa tertarik bermain gitu. sepak bola. Sebenarnya kan dengan berolahraga ya khususnya di sini sepak bola, tapi akan memberikan hal-hal positif lainnya dengan berolahraga, bersepak bola itu memberikan menambah gerak tubuh lebih sehat dan juga banyak hal positif lah yang didapat dari olahraga sepak bola ini. Iya. Gitu. Gimana Mas Aldo? Ya sebenarnya kalau kredit ya Mas Teddy buat teman-teman di Bakti Olahraga Jarum Foundation, aku ngeliatnya di tengah hingar-bingar sorotan kepada tim sepak bola putra gitu di Indonesia. Bakti Olahraga Jarum Foundation mau inisiatifnya luar biasa. Tadi rekrutmennya tadi Mas Teddy dari datang ke madrasah, ke sekolah sampai cita-cita yang nanti bisa nganterin teman-teman itu berlaga di Piala Dunia. Kita doakan Mas Teddy semoga ini niat baiknya bisa segera mewujud, Mas. Ya kita harus berterima kasih kepada Pak Victor lah yang punya komitmen, punya passion. Nah, itu juga dan yang melakukan investasi sebesar ini untuk sepak bola putri, dan mudah-mudahan juga makin banyak pengusaha yang lain juga melihat ini bisa melakukan hal yang sama di tempat yang lain, karena kalau memang hal seperti ini bergulir misalnya tadi di Sumatera lah, di Kalimantan, Sulawesi, Jayapura,
Papua. ada hal-hal dengan template seperti ini, waduh itu pasti Luar sepak bola biasa. putri Indonesia bakal luar biasa sih sebenarnya. Indonesia Timur saya yakin banyak talenta Banyak. di Wah, sana. itu. Banyak. Iya. Kayak Banyak. Pak Victor harus kita ajak ngobrol di sini. ya, Pak. Pak Victor bener ya. Oh, maaf ya Pak. Bercanda Pak, izin. Itu apa namanya, sebuah program yang udah dijelaskan tadi sama Mas Teddy Cahyono, luar biasa, inisiatif dari Bakti Olahraga Jarum Foundation, sahabat Kompas dan sobat Halftime Break juga. Dan seperti tadi udah dibilang juga, kalau kalian memiliki ya apa adik-adik putri yang ingin apa namanya, yang suka dengan sepak bola, tadi udah disebutin di beberapa kota gitu kan, mungkin bisa diikutsertakan yang senang dengan sepak bola. Semoga nanti di beberapa tahun ke depan bisa ikut, nggak cuman untuk ke Piala Dunia, Betul. Piala Asia, Ya, masih banyak. masih ada AFF juga. Masih banyak Gitu. agendanya. Masih banyak. Dan ini kayaknya Mas Teddy Ya. kayaknya udah harus ini udah harus melanjutkan agenda selanjutnya. Jadi mau ngingetin lagi untuk sobat Halftime Break dan juga sahabat Kompas ya, untuk pre-order tabloid bola lagi, karena di situ ada kuis dan jawabannya ada di episode ini. Ngomong-ngomong soal Ya. tabloid bola itu yang Wah. hal yang selalu saya tunggu dulu Nah, pada saat saya kecil. Mas Teddy udah Jadi- tertarik, masa kalian enggak? Ya. Oke. Jadi bisa bisa dicek info lebih lengkapnya di Instagram @hariankompas gitu ya sahabat Kompas. Nanti ada hadiahnya juga untuk yang menjawab kuisnya, nanti tulis saja di kolom komen. Hadiahnya voucher belanja 1 juta untuk 5 orang pemenang. Oh iya, siap. Gitu. Mungkin ada closing statement dari Mas Teddy. Ya. Silakan Mas Teddy. Ya untuk sepak bola putri lah ya. Mudah-mudahan maksudnya semua yang kita lakukan mohon diberi doa restu supaya Amin, sepak bola amin, putri Indonesia juga semakin baik. Amin. Kami mendukung Mas Teddy. Terima kasih. Siap kalau gitu, Mas Teddy, terima kasih banyak kasih. sudah datang Terima ke kasih banyak Mas Teddy. Halftime Break. Aduh, Sebuah kesempatan yang inspiring, luar biasa inspiring nih. ya. Iya, Inspiring benar-benar. banget. Walaupun kondisi timnasnya lagi kurang bagus, tapi Iya, inisiatif betul, dari betul. Bakti Olahraga Jarum Foundation ini luar biasa. Luar biasa. Oke, kalau gitu mungkin sekian dulu untuk edisi Halftime Break kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi Halftime Break selanjutnya. Bye-bye guys. Thank you. Bye.